Selamat pagi, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami, yaitu fine tuning model Tiny Llama 1.1b chat menggunakan LoRa pada dataset Alpaca Clean. Kelompok kami terdiri dari Kavin Hivrizi Pradipto SK, saya, Farah Manuel Pasaribu, Jonathan David Brilianto, dan Ibrahim Abdul Hamid Nakwa. Jadi pada tugas akhir ini, kami melakukan proses fine tuning pada model bahasa atau language model Tiny Llama 1.1b Chat V1.0 menggunakan dataset Alpaca Clean dari Hugging Face. Fine tuning ini dilakukan dengan metode PEFT menggunakan LoRa untuk meningkatkan efisiensi pelatihan tanpa perlu memperbarui seluruh parameter model. Seluruh proses implementasi dan pengujian didokumentasikan dalam dua notebook, yaitu sebelum dan sesudah fine tuning, yang dijalankan pada lingkungan macOS dengan akselerator MPS berbasis Apple Silicon. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kami akan melakukan fine tuning LLM, language model, menggunakan metode PFT untuk meningkatkan kemampuan model dalam mengikuti instruksi. Jadi di sini modelnya tadi itu Tiny Llama, datasetnya itu dari Alpaca Clean, metode yang digunakan adalah LoRa atau Low Rank Adaptation, dan evaluasinya adalah perbandingan output dan sebelum sesudah fine tuning. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kavin. Saat ini saya akan menjelaskan pemilihan model dan dataset dari project fine tuning kita. Melanjutkan yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk model yang kita pilih adalah model Tiny Llama 11B Chat. Jadi ini adalah satu model AI yang kita pilih karena bisa dibilang Tiny Llama ini ukurannya relatif kecil, yaitu 1,1 billion parameter dan juga dapat dijalankan pada laptop Apple Silicon. Jadi eh, karena dapat dijalankan di Apple Silicon, kita juga bisa menjalankannya di Windows, tapi kita memilih dijalankan di Apple karena menurut kita uh, fine lama ini lebih cocok fine tuningnya di device Apple itu sendiri karena lebih mudah dijalankan dengan yang kita butuhkan. Dan juga di Tiny Lama ini sudah mendukung format chat atau instruction di mana sesuai dengan model yang harusnya kita coba untuk fine tuning. Nah, untuk dataset yang kita pilih dalam model ini adalah Alpaca Clean yang kita ambil dari website. Jadi alasan pemilihannya karena datasetnya itu sudah dibersihkan, jadi sudah clean, nggak ada data yang none atau data yang kayak tidak lengkap atau data yang double itu tidak ada. Jadi kita bisa langsung melakukan proses fine tuning. Dan juga untuk format instructionnya bisa dibilang lebih terstruktur, jadi memudahkan kita untuk fine tuning pada model chat. Nah, untuk statistik dari dataset Alpha Clean ini ada 51 ribuan dengan kolom instruction input dan output. Hello everyone, my name is Ibrahim Nako and I'll be going over the fine-tuning methodology. So there are two things here that we have to focus on. First one is the hardware detection and the lower configuration. The notebook here was designed to automatically detect available hardware, allowing the training configuration to adjust without manual intervention. The lower configuration was where the LoRa adapter was created, and the LoRa does not modify the original model. Instead, it inserts small trainable matrices into the existing layers. This notebook was run on a Mac OS device with an NPS accelerator without 4-bit quantization because that technique is not yet supported on the NPS platform. Instead, full LoRa in bFloat 16 precision was used. Training uses bFloat 16 precision, which halves the memory usage, speeds up training, and maintains numerical stability. Let me explain a bit about the LoRa configuration. The R equal to 16 here explains the LoRa rank, which basically is if the LoRa rank was higher, it would mean it was this whole project would have been more expensive. It would require more parameters and more memory, which is why 16 is generally a common choice. The LoRa underscore alpha is set to 32, which is just a scaling factor, and it controls the influence of LoRa updates. Target modules are the transformer layers that receive the LoRa adapters. They include the Q, K, V, and O projections, which are the attention,
and the gate up and down projections, which are the feed-forward network. These are the most important layers for learning new behaviors. Dropout here is set to 0.05, which means it's a 5% dropout, which reduces overfitting. Bias is set to none. Bias parameters remain frozen. Only LoRa matrices are trained. I'm sorry. The task type here specifies that this is a casual language model that predicts the next token. And this section here injects the LoRa adapters into TinyLlama. Moving on to the configuration and training execution. The training was performed using SFT trainer, which is the supervised fine-tuning trainer from the TRL library. And the training was limited to about 100 steps with a maximum sequence length of 256 tokens. And gradient accumulation was used at 4 steps to simulate a larger effective batch size, even though the batch size per step was only 1 because of memory limitations in the MPS. Output directory here is where the checkpoints are saved. Gradient accumulations is set to 4 because the batch size is only 1. Instead of updating every single sample, the model accumulates gradients at sizes of steps of 4. This simulates training with a larger batch while using less memory. Learning rate is set to 2 to the power of -4. It controls the update size. If the number were larger, it would mean that the model learns faster. However, it is a lot less stable. If it were smaller, which means it would mean that the model learns slower, although it is a lot more safer that way. Logging steps here is set to 4, which means that it will print loss every 10 iterations. Save steps is set to 50, which creates checkpoints every 50 steps. Packing is false, which basically means that each example remains separate and multiple examples are not packed into one sequence. The dataset text field uses the text column. This contains the formatted chat prompt. And per device train batch size is set to 1, which processes one example at a time because it's necessary because of limited GPU memory. The optimizer that we're using here is AdamW, which is the standard optimizer for transformer training. And this piece of code here is where the supervised fine-tuning trainer is made, and trainer.train just starts the fine-tuning. Moving on to analysis, the training loss results are shown in the following graph, which is consistent between the two notebooks because they were both run on the same configuration and dataset. The final loss value reported by the trainer was 1.1378, with a total training time of approximately 2,545 seconds, which is 42 minutes, on the MPS device. Note that only about 0.77% of the one full epoch was completed because of the dataset contains 51,760 samples, while training was limited only to about 100 steps. So this is the reason why we see a decreasing trend in the graph, starting from the 10th step all the way up to the 100. That's going to be it for me. Thank you very much. Oke, saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan teman saya tadi pada halaman ini, yaitu di sini adalah proses testing dan comparing generated result yang udah kita lakukan. Jadi, seperti yang kita tahu, karena ada dua file dari IPYNB yang kita lakukan, yaitu sebelum fine tuning sama setelah fine tuning. Jadi, terlihat ya hasil perbedaannya. Jadi, untuk ngevaluasi dari fine tuning itu kenapa kita pakai dua, karena kita bisa ngelihat kayak hasil before dan afternya dari text generation yang kita lakuin. Jadi, kita ngasih instruksi atau prompt yaitu write a short prompt about the ocean. Jadi, kita minta dari fine tuning ini untuk membuat puisi singkat terkait lautan gitu. Nah, untuk parameternya kita memakai token maksimal 150 dan sampelnya true. Dan untuk resultnya sebelum fine tuning bisa kita lihat
sangat singkat, sangat detail, atau sangat bisa dibilang sangat general gitu. Dan juga bisa dilihat di akhir itu kayak cuman day titik-titik doang, kayak tidak ada lanjutan. Nah, tapi setelah kita melakukan proses fine tuning, hasilnya jadi lebih detail dan juga hasilnya tuh bisa dibilang lebih eh, lebih panjang dan detail gitulah. Jadi kita kalau bisa lihat analisis komparasi antara sebelum sama sesudah fine tuning, bisa dibilang prosesnya itu hanya 100 training steps dan 1,13% mobile parameter itu udah di-update gitu. Jadi before after tuh bedanya update-nya ada 1,13%. Dan juga yang dataset yang kita pakai yaitu Alpaca itu memberikan general instruction dari dataset yang kita ambil. Jadi sebagai hasilnya bisa dibilang model setelah fine tuning itu bisa dibilang menunjukkan hasil yang lebih baik dan konsisten daripada original writing style sebelum di fine tuning. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, halo semuanya. Nama saya Jonathan David Brilianto dengan NIM 130122408. Dan saya akan menjelaskan tentang saving the fine-tune model. Jadi setelah proses training tadi selesai, adapter dari LoRa akan disimpan secara tersimpan dari model utama. Dan keuntungan pendekatan ini adalah ukuran file yang akan jauh lebih kecil. Nah, adapter yang dihasilkan tuh hanya berukuran sekitar 40 MB, jauh lebih kecil dibandingkan menyimpan dari seluruh modelnya. Dan adapter tersebut dapat digabungkan kembali dengan model Tiny lama kapan saja untuk kebutuhan inference. Nah, dengan demikian proses deployment akan menjadi jauh lebih ringan dan fleksibel. Oke, conclusion atau kesimpulan. Jadi project ini tuh berhasil memenuhi seluruh persyaratan mata kuliah Generative AI. Berapa hasil utamanya yang diperoleh adalah berhasil memilih model Tiny lama dan dataset Alpaca Clean yang sesuai, lalu berhasil melakukan fine tuning menggunakan LoRa pada perangkat Apple Silicon. Selanjutnya hanya melatih sekitar 12,6 juta parameter atau sekitar 1,13% dari total parameter model. Dan juga training loss berhasil menurun selama proses pelatihan. Dan model setelah fine tuning itu menghasilkan respon yang lebih koheren dan konsisten tentu saja. Dan adapter LoRa yang dihasilkan itu ringan, reusable, dan mudah digunakan kembali. Secara keseluruhan, eksperimen ini menunjukkan bahwa fine tuning language model dapat dilakukan secara efektif bahkan dengan sumber daya komputasi yang terbatas. Nah, kurang lebih demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.